Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan di channel Pustaka Dr. Ide ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kehamilan di mana ibu hamilnya ini sering menahan pipis ya. Nah, itu bagaimana itu efeknya itu? Berbahaya atau tidak terhadap kehamilannya? Jadi kenapa kok saya angkat kasus ini? Karena memang saya baru saja mendapatkan satu kasus seorang wanita hamil, hamilnya masih muda ya, tapi kemudian dia mengalami namanya infeksi saluran kemih, bahkan efeknya itu bisa sampai terjadi retensi urin ya. Retensi urin itu apa? Retensi urin itu dia mau BAK ya, mau pipis itu susah, jadi retensi begitu ya. Jadi tidak bisa pipis gitu ya. Kalaupun pipis keluarnya cuma sedikit, tapi rasanya masih ada, belum lampias gitu, belum puas ya. Jadi itu salah satu efek yang bisa ditimbulkan. Ini satu kasus. Dan kasus yang kedua ini adalah juga sama. Ini setelah pada kehamilan yang trimester 3, kemudian dia bersalin begitu, tapi persalinannya sedikit bermasalah, di mana proses kala 2 saya bilang ya, pada saat pengeluaran kala 2 harus membutuhkan bantuan vakum ekstraksi sehingga persalinannya agak lama, dan setelah melahirkan itu terjadi juga ada retensi urin. Jadi ada dua kasus nih, yang satu karena masih kehamilan muda, yang kedua kehamilan yang sudah postpartum begitu ya, sudah melahirkan. Nah, ini kenapa bisa terjadi begitu ya? Oke, retensi urin pada ibu hamil ya, khususnya pada trimester 1 atau trimester 2, bahkan trimester 3, itu bisa aja terjadi begitu ya. Bisa aja terjadi. Yang paling banyak memang penyebabnya adalah karena proses infeksi itu sendiri. Nah, infeksi saluran kencing, kenapa itu bisa terjadi? Nah, secara anatomis memang wanita dengan pria itu berbeda ya. Khususnya panjang secara anatomis, panjang uretra atau saluran pipisnya itu berbeda. Kalau wanita itu sekitar 4 cm begitu ya. Kalau pria itu bisa sampai 20 cm. Jadi memang kuman tuh biasanya masuk itu melalui luar, katakanlah begitu ya, mulai area kewanitaan atau area kalau istilahnya area, kalau pada laki-laki ya area genital begitu ya bilangnya ya. Itu di situ kalau misalnya kita istilahnya buang air kecil kemudian pipis begitu ya, itu kumannya semacam tersapu begitu ya. Nah, kalau misalnya pada wanita ya 4 cm ya istilahnya ya, itu akan lebih mudah begitu kalau dia tidak segera pipis ketika buang, istilahnya udah merasa begitu ya, ditahan pipisnya, maka itu kuman bisa masuk begitu, dan itu jaraknya pendek begitu. Itu berbeda dengan kondisi pria atau laki-laki ya, dimana secara jarak itu jauh, istilahnya lebih jauh ya, lebih panjang 20 cm. Jadi memang yang lebih banyak terjadi ISK atau infeksi saluran kemih itu adalah wanita begitu ya. Apalagi ini wanita yang sedang hamil gitu ya. Wanita yang sedang hamil itu juga ada kondisi di mana kita bilang ada adaptasi secara fisiologis ya. Sudah pernah juga bahas di video sebelumnya. Di situ ada fisiologi kehamilan, silahkan nanti bisa dicek juga di sana ya. Di situ karena ada perubahan hormonal karena kehamilan, maka juga bisa terjadi ini penumpukan cairan di dalam plasma darah, dan akhirnya volume urin atau GFR-nya atau volume urin itu produksinya banyak begitu. Dan akhirnya karena produksi urinnya banyak sehingga kandung kencing ini kan mudah sekali penuh begitu ya. Dan karena pengaruh hormon khususnya progesteron dan juga estrogen, ini katakanlah sensitivitas vesika urinaria dan juga daya pengosongan dari vesika urinaria itu juga berkurang gitu.
Jadi ada proses-proses adaptasi secara fisiologis yang bisa terjadi ya pada wanita hamil, di mana katakanlah tadi kalau kita hubungkan dengan risiko uretra, panjang uretra yang pendek ya sekitar 4 cm, itu jadinya double begitu risikonya. Satu sudah pendek begitu, yang kedua ada risiko karena adaptasi fisiologis karena kehamilan, sehingga memudahkan urin ini menjadi stasis ya. Stasis itu ya lebih condong istilahnya jadi tidak lancar alirannya karena memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Apalagi ditambah lagi yang memang enggan ya, wanita hamilnya ini enggan buang air kecil ya ketika sudah terasa gitu ya, sudah kebelet begitu, nanti dulu gitu ya, nanti ini akan akan memperparah kondisi ya. Jadi artinya buang air kecilnya atau urinnya tidak segera dikeluarkan, dan urin ini ya ada kondisi yang ditahan ini itu adalah merupakan media yang disukai oleh kuman ya, oleh bakteri berkembang biak di situ suka dia. Kalau misalnya tidak segera dikeluarkan ya gampang aja dia masuk ya. Nah, tentu efeknya apa ya? Tentu ISK ya, infeksi saluran kemih. Bakteri berkembang biak di sana. Pipisnya juga jadi sakit, nggak nyaman begitu ya, dan sedikit-sedikit pipis. Dan yang paling paling parah ya itu tadi bisa terjadi retensi urin. Jadi pada suatu titik tidak bisa BAK gitu ya. Mau BAK, mau pipis tidak bisa begitu. Jadi terjadi retensi urin begitu. Nah, kalau pada kehamilan yang semakin bertambah ya, trimester 2 atau trimester 3, kondisi ini diperparah dengan kondisi rahim yang semakin berkembang ya, sehingga bagian bawah janin ini juga menekan daerah vesika urinaria ya, menekan ke depan ya. Jadi ini pun juga bisa menyebabkan katakanlah kondisi yang sering pipis, atau bisa terjadi ada retensi juga, akan memperparah juga kondisi retensi begitu. Jadi kalau misalnya tidak kerasa pipis, tidak segera dipipiskan, maka akan kondisinya akan semakin istilahnya parah ya, istilah risikonya berdouble gitu ya. Apalagi kasus kedua yang tadi ya saya sampaikan, pada saat persalinan terjadi kala dua yang lama, istilahnya persalinannya lama begitu ya, itu bisa lebih memperparah lagi kondisi adanya retensi urin ya. Nah, tapi pada kala dua lama ini memang mekanismenya cukup berbeda ya, karena ada mekanisme persalinan juga yang lama begitu ya, ada penekanan vesika urinaria kandung kencing yang lama juga, yaitu bisa menyebabkan retensi urin. Jadi mekanismenya sedikit berbeda. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah retensi urin menahan pipis ya, khususnya pada masa kehamilan itu tentu juga bisa menyebabkan tentu juga berbahaya, bisa menyebabkan retensi urin itu sendiri ya. Nah, lalu pengobatannya bagaimana? Untuk retensi urin itu sendiri memang kausanya banyak ya, penyebabnya banyak ya. Salah satunya ISK tadi ya, infeksi saluran kencing ya, atau infeksi saluran kemih ya. Tentu dokter akan memberikan obat-obatan ya, khususnya antibiotik ya, akan diberikan antibiotik, dan juga terhadap retensi urinnya ini nanti perlu dipasang kateter urin ya. Kita pasang kateter urin, akan di cross check nanti ada berapa mililiter urin yang tidak bisa terbuang. Kita bilangnya urin residu begitu ya. Nanti selama pengobatan dengan antibiotik itu dipasang kateter tinggal, dan itu bisa diistirahatkan kandung kencingnya ya, supaya tidak pipis dulu begitu ya. Jadi memang kalau pipis langsung dialirkan melalui kateter. Nah, itu nanti baru kemudian tergantung dari residunya itu jadi berapa ya. Kemudian setelah itu diberikan sekitar ya, tergantung residunya, misalnya 1.500 sampai 2.000 nggak bisa pipis gitu ya. Nanti bisa diistirahatkan sampai 2-3 hari gitu ya. Baru kemudian diberikan dilatihkan ya, namanya bladder training ya, latih caranya bagaimana supaya bisa bisa
terasa pipis kemudian dialirkan kembali. Jadi bladder training itu proses latihan pipis ya, walaupun terpasang kateter, jadi kateternya nanti diikat ya, misalnya dengan karet atau apa. Nah, kemudian akhirnya setelah bisa ngerasa pipis, kemudian bisa dilatih dilepas. Kalau sudah bisa pipis kembali, ya sudah selesai. Jadi itu salah satu penanganannya ya. Nah, tapi sebelum terjadi ke situ, istilahnya saya memberikan istilahnya remark ya, istilahnya saran untuk mencegahnya seperti apa. Yang mencegahnya ya tentu kalau memang kerasa pipis ya segera dipipiskan, begitu intinya begitu ya. Dan juga yang kedua, karena tadi ada kuman, sebenarnya kuman ini juga menjaga kesehatan secara keseluruhan ya, menjaga kesehatan kebersihan area wanitaan atau area genital yang ada di situ ya, itu secara baik ya. Karena memang kuman yang ada di situ biasanya paling banyak itu berasal dari kuman dari traktus atau saluran pencernaan. Jadi kalau pada saat BAB begitu ya, katakanlah membersihkan setelah BAB begitu, airnya mengalir dari belakang ke depan, itu bisa kuman ini bisa istilahnya berpindah ya dari saluran pencernaan ke saluran urin. Nah, dan kalau ditambah dengan habit-habit yang istilahnya wah nanti dulu lah pipisnya ditahan ya, itu bisa klop, itu nanti bisa menyebabkan ISK. Jadi saran saya itu ya, semoga informasi bisa bermanfaat ya, dan nggak ada lagi yang terjadi ISK ya, khususnya pada ibu-ibu yang sedang hamil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.